Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Salam semangat, sehat selalu, dan senantiasa berbahagia, berkah dalem. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 24 November tahun 2021. Bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Andreas Dunglac dan kawan-kawan, imam dan martir. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah menguatkan gerejamu dengan pelayanan yang mengagumkan melalui kesaksian para martir yang kudus, Andreas Dunglac dan kawan-kawannya. Semoga umatmu yang setia kepada perutusan yang telah dipercayakan kepada gerejamu itu memperoleh kebebasan beragama yang lebih besar dan memberi kesaksian tentang kebenaran di hadapan dunia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 21 ayat 12 sampai dengan 19. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya untuk berjaga-jaga, untuk tetap setia dan teguh. Meskipun akan datang saatnya di mana para murid akan ditangkap, dianiaya, bahkan dibenci oleh banyak orang karena imannya, karena kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Ini menjadi gambaran bagi kita semua yang adalah para murid Tuhan Yesus. Ketika kita mengalami dalam hidup ini berbagai macam kesulitan, tantangan, ketika kita harus setia kepada Tuhan Yesus di dalam hidup harian. Misalnya kalau ada yang tidak bisa naik pangkat karena beriman Katolik, ataupun ketika diketahui bahwa kita beragama Katolik atau beriman kepada Tuhan Yesus, maka tidak banyak fasilitas yang diberikan dan terjadi diskriminasi terhadap banyak hal. Pesan Tuhan Yesus jelas bahwa ketika kita bertahan, maka akan memperoleh hidup. Sebagaimana juga para martir yang telah bertahan hingga akhir, bahkan menyerahkan nyawanya, mereka memperoleh mahkota keabadian, kebahagiaan di surga. Saudara-saudariku, marilah kita tetap setia, karena panggilan hidup kita sebenarnya bukan kepada kesuksesan ataupun kenyamanan, tapi pertama-tama adalah kepada kesetiaan, kepada kebenaran. Meskipun harus menanggung banyak hal yang menderita, dan janganlah khawatir, Tuhan Yesus sendiri yang akan membela kita, memberikan kata-kata pembelaan sehingga tidak bisa dibantah oleh lawan-lawan kita. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk tetap setia kepada jalan kebenaran, kepada Kristus sendiri, sebagaimana para martir, Santo Andreas Dunglac dan kawan-kawan yang setia kepada Kristus senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.